Malam Andre Setio Tetuko. Malam. Andre, mic sama kameramu masih mati. Kamera. Apa? Hujan. Nggak apa-apa. Kau bisa lihat aku? Video itu tak paten. Sengaja dipateni? Hah? Sengaja kamu matiin videonya? Benar. Belum siap soalnya. Wah, tadi kok. Tak pikir kok enggak jadi. Aku tadi telat habis bimbingan pernikahan. Terus langsung dari gereja ke sini, hujan toh. Udah aku mandi dulu. Ya, maaf ya, telat. Cari anu. Kamu sama siapa? Ibunya. Walah, Mbak Puji loh. Ya. Kamu nggak nyalain video? Andre Tetuko? Halo? Pujilah Tuhan, andai kuasa-Nya. Hujan juga kalau di sana? Andre? Nah, ganteng ya. Di kamar kamu? Di depan. Bapakmu lagi narik kan? Ya? Bapakmu lagi di luar? Masih narik. Oh, itu apa? Wayang ini? Wayang apa namanya itu? Oh, kayak golek. Ya. Selamat datang Theo, haleluya. Kelihatannya Theo nggak bisa ngomong apa ya? Cuma 3. Nggak apa-apa. Lagian ini kan uji coba. Nah, ambil gitar ya. Selamat datang Theo. Theo nggak bisa ngomong kan? Imut kita suara kita imut. Bagi anak ibadah. Ya kita ibadah singkat aja, saling mendoakan. Ya Andre ya. Gimana kabar Andre? Baik Mas. Sehat ya? Amin. Dengar suara gitar nggak? Sebelah dari pakai apa speaker. Orang itu alam itu. Oke. Wah, ini masih diputar-putar juga ya.
Kamera HP-mu lebih terang, bagus. HP anyar. Bukan dari aplikasi. Theo, gimana kabarnya? Bisa ngasih jempol kalau bagus, Theo. Jempol. Ya oke, haleluya. Jadi Theo nggak bisa pakai kamera, nggak bisa pakai suara karena Theo pakai PC. Tapi Theo bisa chat ya, Theo. Nanti kamu bisa chat apa aja yang perlu didoain ya. Ya. Halo Theo. Oke, sebelum kita nanti saling sharing mendoakan, kita angkat pujian ya. Ya, halo Theo.
terima kasih Tuhan. Bapa, kami mau percaya kebenaran firman Tuhan bahwa 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Engkau hadir di tengah kami Tuhan. Kami dengan sebagai keadaan kami capek, letih, ataupun kami mengalami beban berat, kekhawatiran, tapi kami datang di hadirat-Mu yang kudus di dalam nama Yesus. Maka ada kelegaan dan hadirat-Mu seperti kata Mazmur Daud, Engkau ada bersama kami, Engkau gembala kami, maka kami tidak akan kekurangan apapun, tidak butuh apapun selain Yesus. Dan yang lain akan ditambahkan seperti kata kebenaran dalam iman kita tambahkan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua tambahkan kepadamu. Tuhan, ampuni kami Tuhan, dosa kesalahan kami, kemarahan, kebencian, kemurkaan, hawa nafsu, dan segala pikiran-pikiran jahat kotor, segala fitnah dengki. Oh, darah Yesus sucikan kami, haleluya. Oh, sucikan kami Tuhan. Datanglah Tuhan, jamah kami bertiga dan siapapun yang memperhatikan ini Tuhan di luar sana, tolong jamah. Bapak, banyak pergumulan di tengah COVID seperti ini. Banyak orang kehilangan pekerjaan Tuhan, banyak orang mengalami masalah konflik batin Tuhan. Mari Kau jamah mereka dan berikan kami keberanian untuk terus memberitakan Injil kebenaran kepada mereka Tuhan yang belum mendengar. Oh Tuhan, ampuni kami kalau kami takut, kadang kami ragu, atau kami tidak percaya apakah akan ada kuasa. Tapi firman Tuhan berkata, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Andre Tuhan, terima kasih kejadian-kejadian dahsyat dalam hidupnya. Hamba mengingat dulu waktu dari SMP mau ke SMK, minta didoakan dan Tuhan buka jalan sehingga dia diterima di SMK di Bukisan, Sulawesi Menengah SMM. Dan dia juga berdoa supaya diterima di ISI. Sempat ada pesimis Tuhan, tapi Engkau bekerja dan membawa Andre sampai sejauh ini karena darah anak domba Allah. Dan bila dia dipakai menjadi saksi yang tidak takut dan tidak malu atas nama Yesus dimanapun dia berada. Oh Tuhan, berkati dia di tengah dunia perwayangan. Kalau mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai denganmu, biarlah Andre bisa menjadi terang di sana. Bahwa dia menjadi terang, membawakan wayang dengan kuasa Roh Kudus, bukan dengan kuasa kegelapan, terang kemuliaan nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Urapi dia Tuhan dengan darah domba, sakit penyakitnya sembuh dalam nama Yesus, khawatirannya dibinasakan dalam nama Yesus, penuh dengan sukacita dari Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk ayahnya Mas Supri, beri kekuatan dan misalkan kesehatan, perlindungan di tengah-tengah kerja kerasnya Tuhan. Biar dia beri hati yang penuh damai sejahtera, beri kekuatan baru, beri kesehatan, lindungi dari bahaya marabaya COVID, marabaya kecelakaan, lindungi dia bisa melihat bahwa Yesus adalah Tuhan, dan dia juga kembali bersama orang-orang kudus memuliakan nama Tuhan dalam nama Yesus. Yang memuji juga, memuji serahkan pada Tuhan, kesehatan, berkat melimpah, haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Doa dengan Tuhan, terima kasih Tuhan atas kekuatan yang Kau berikan kepada dia. Terima kasih
kerja kerasnya Tuhan untuk memuliakan nama, berilah dia hati yang bijaksana, berilah dia hati yang bulat, agar takut akan Tuhan setiap saat, seperti kata Mazmur 80 ayat 11, sehingga bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, memberikan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, membedakan kehendak Tuhan yang sempurna, yang adil, dan yang terus memuliakan Tuhan. Tuhan hubungannya dengan pacarnya sekarang, kalau Tuhan kendaki, kalau kuduskan dari sekarang, tidak memuliakan nama Tuhan, kau kendaki juga jadi keluarga yang baik. Tapi sekarang Tuhan, kebutuhan perkuliahannya, Tuhan mampukan, Tuhan bukan kemudahan, Tuhan bukan tingkah langit, sehingga firman Tuhan berkata, dulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, dan kau tidak pernah melihat orang benar meminta-minta, tidak pernah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Theo mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu, semua itu ditambahkan. Tuhan berdoa Theo, keluarganya Masrin, Pak Nana dan Nanda diberi berkat yang melimpah, beri perlindungan kesehatan, kekuatan, tidak perlu khawatir karena Tuhan akan kirimkan orang-orang yang akan membuka tingkap-tingkap langit berkat ke dalam keluarga ini. Selama mereka juga Tuhan dalam kebenaran dan dalam kasih akan Tuhan, maka tidak yang mustahil bagi Tuhan di dalam nama Yesus. Segala yang jahat yang mengganggu pergaulan yang boleh dipatahkan dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan atas ujian yang telah Kau berikan. Bapak, terima kasih Engkau juga bekerja dalam dunia perpolitikan bangsa-bangsa ada di tangan-Mu. Tuhan, Engkau izinkan Biden menang ataupun siapapun yang menang di Amerika nanti itu karena tangan kekuasaan-Mu yang akan melengkapi, akan menggenapi rencana-Mu yang sempurna. Tuhan Yesus, Tuhan kami rindu Kau datang dalam segala kemuliaan. Tapi seperti Paulus, hatinya terbelah menjadi dua untuk berada di surga, untuk bersama dengan gereja, untuk terus melayani, menginjili, menguatkan jemaat. Dan Tuhan, selama kami masih hidup, kami ingin hidup kami dipakai untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Tidak ada yang kami ingat selain itu, dan semuanya akan ditambahkan kepada-Mu. Di kitab Raja-Raja, waktu Salomo meminta kepada Tuhan hikmat, Tuhan berkata, karena engkau tidak meminta kekayaan, meminta kematian musuhmu, maka aku akan memberikan kau hikmat yang melebihi hikmat dari raja-raja sebelumnya, dan kekayaan dan keamanan aku berikan kepadamu. Haleluya. Mintalah kepada Tuhan hikmat, mintalah kepada Tuhan hal yang memuliakan namanya. Dia akan berikan yang lain. Daud, kebajikan dan kemuliaan selalu mengejar, dalam bahasa Inggrisnya chasing, pursue, tidak hanya mengikuti, ngejar kita. Ikut Tuhan, tidak ada jaminan selalu kaya, tidak ada jaminan selalu bahagia, bahkan mengalami penderitaan. Bukan orang-orang yang mencari harta dunia, tapi mencari apa yang tidak pernah bisa dihasilkan. Ingat kebenaran firman Tuhan, Yosua pasal 1. Kalau engkau memperkatakan firman Tuhan ini, merenungkannya siang dan malam, maka engkau akan beruntung di segala jalan. Jangan bergeser ke kiri atau ke kanan, maka engkau akan berhasil. Yosua konteksnya waktu itu melanjutkan Musa. Dia muda, dia takut, dia grogi. Bayangkan ada perkataan, jangan takut 4 kali. Berarti itu menunjukkan Yosua takutnya kebangetan. Firman Tuhan berkata, jangan takut. Katakan sekali lagi, jangan takut. Kuatkan dan teguhkan hati. Kuatkan dan teguhkan hatimu, Andre. Jangan lupa memperkatakan Taurat. Theo, jangan lupa berkatakan, belajar kerenungan firman Tuhan tiap hari. Tuhan mengasihi.
dan berlaku juga bagi hamba. Saat badai bergelora, akan bersamamu. Apa kau raja akan tentang sebab kau haleluya. Di saat bergelora, akan terang bersamamu. Apa kau raja tentang sebab kau haleluya. Tentang sebab kau haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersekutu 3 orang, tapi kami percaya Engkau ada di tengah kami. Jamah kami Tuhan, beri kekuatan baru dalam menghadapi hari-hari ini dan hari berikutnya. Terpujilah namamu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, sertai Andre, Theo, dan semuanya yang mendengarkan ini dimanapun mereka berada. Jamah dengan kuasa darah Yesus. Sembuh segala penyakitnya, hilang segala kekhawatirannya, dan diberi kekuatan baru dan hati yang penuh takut akan Tuhan, dan hati yang rindu merenungkan firman Tuhan siang dan malam diberikan kepada kami semua di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Oke, Andre, gimana kabarmu? Gimana apa yang sudah Tuhan lakukan selama beberapa hari ke belakang ini, Andre? Beberapa hari jadi kuliah lancar, terus walaupun masih masa-masa pandemi itu, teman-teman juga teman-teman mahasiswa bisa berkarya. Berkarya. Yang harus menerapkan. Oke. Ya, puji Tuhan, tetap dalam pandemik dimampukan Tuhan terus berkarya ya. Ya, puji Tuhan. Anda tetap jaga kesehatan ya. Ada pergumulan ada enggak? Pergumulan ada enggak? Apa? Kuliah. Kuliahnya kenapa? Sibuk? Masih apa? Online. Pakai daring. Apa? Masih daring. Online. Bali itu apa maksudnya? Dalam jaringan. Daring. Dalam jaringan. Kita tahu itu. Aku nggak dengar suaramu ya. Coba kamu ketik. Maaf ya Andre. Masih Bali. Aku dengarnya online, masih online. Dalam jaringan tidak daring. Suaramu putus-putus ya. Ya udah, kok intinya kuliahnya sibuk ya. Ya, oke. Mungkin kalau kamu pakai headset lebih jelas, Dre, tapi nggak apa-apa lah. Oke, kalau Theo bisa ngetik, gimana Theo hari-harimu? Sibuk, capek? Oh, langsung ditulis cepat sekali.
Haleluya, bersyukur karena kesehatan kekuatan seminggu ini pergumulan sendiri tentang perkuliahan karena ada dosen yang banyak menuntut juga. Haleluya ya. Iya ya. Mungkin karena banyak dosen itu nggak tahu ya kalau di kampusku, tapi ada cerita dosen itu sebenarnya nggak kuliah online, ya, tapi ngasih tugas online, tugasnya banyak banget gitu. Bener nggak Theo? Bener Mas, bener ya. Jadi nggak tugas online, tatap muka tuh sedikit, jadi cuma ngasih tugas. Enak banget, dasar makan gaji buta kali. Ya kita nggak menggeneralisasi ya, tapi itu komplain ya dari. Memang tantangan sih di new normal ini kalau kita menghadapi sesuatu yang baru, terbiasa tatap muka. Tapi tahu nggak, positifnya adalah kita jadi kangen kuliah. Nah, orang yang biasanya ibadah online kangen datang ke gereja karena lama nggak melakukannya, jadi seperti ini. Kita terus berdoa ya tentang usaha vaksinasi pemerintah, ya terus doakan. Tapi kan kita belum tahu kepastiannya. Prediksinya sih mungkin pertengahan tahun depan gitu. Sudah baru ada kepastian soal apakah vaksin itu aman dan lain sebagainya. Ini mundur-mundur terus kan. Jadi nggak usah berharap sama manusia, tapi terus mendoakan. Kita berharap sama Tuhan Yesus saja ya. Amin. 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 Haleluya. Oke, jadi saya cuma mau nyampein firman Tuhan yang sudah sering kita bahas ya, yaitu di ya Andrea kita. Saya taruh dulu kitabnya. Di Yesaya 55. Nah, ini saya entah kenapa senang banget semingguan ini. Yesaya 55. Alkitab bahasa Indonesia saya itu ya. Katolik. Yesaya 55. Kalau Nanda gimana, Theo? Di rumah atau lagi di luar? Di rumah. Oh, haleluya. Lagi ngerjain ini. Baru nge-game kayaknya. Bilang dicari Daniel gitu online. Saya 55. Saya 55 ayat 67. Di saat-saat seperti ini, emang ini konteksnya ya Yesaya itu kan nabi yang memperingatkan terutama ke Yehuda ya, di saat hampir Yehuda itu runtuh kan, itu konteksnya itu. Jadi beberapa raja besar terakhir ya mulai menunjukkan penurunan terus sampai Yehuda itu nanti dihancurkan oleh Babel. Nah, seruannya seperti ini sebetulnya. Kita baca 167 aja ya. Andre, ayat 6, carilah. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi seharusnya itu seruan Yesaya dan nabi-nabi lain kepada Yehuda itu sudah berkali-kali. Tapi mereka tetap keras kepala, bebal ya, menyembah ilah-ilah dan lain sebagainya, dan melakukan pelanggaran, perzinahan, korupsi, kejahatan, terutama berzinah secara rohani dengan menyembah Molok, Astoret ya, dan Chemos ya, dewa-dewinya orang Moab gitu, sama Amon. Jadi Dagon mungkin sudah nggak ada ya pada periode itu. Tapi kira-kira Molok itu yang mempersembahkan bayi untuk dibunuh, dibakar di patung Molok. Tapi mereka nggak bertobat. Makanya ada seruan ini, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Ayat 7, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya,
dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Memang kejahatannya si siapa namanya? Yehuda itu besar sekali. Setelah Israel Utara Samaria udah hancur, Yehuda tuh bukannya belajar, bukannya harusnya contohnya gampang aja kan. Pandemi ini kan harusnya banyak orang bertobat. Tapi ya kejahatan juga tetap jalan ya, korupsi tetap jalan. Kita ya berdoa untuk Indonesia akan terjadi pertobatan besar-besaran. Pertama ya juga orang Kristennya, pendeta-pendeta dan gereja-gerejanya dia terus setia melayani Tuhan dalam roh dan kebenaran, bukan dalam gelar dan kekuasaan. Untuk kita semua. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Orang fasik meninggalkan jalannya yang fasik dan orang jahat meninggalkan rancangan jahatnya ditinggalin. Rancangan kan belum dilakuin toh. Jadi belum ngelakuin, tinggalin dulu. Tinggal wacana aja. Kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya dan memberikan pengampunan yang berlimpah. Sama ini waktu Paulus ya. Waktu Paulus diserang sama orang-orang yang mengaku anak Tuhan, tapi ternyata perbuatannya busuk ya, jahat. Ya sama kayak sekarang, mungkin ngakunya Kristen KTP, tapi perbuatannya nggak nunjukin kalau dia lahir baru, suka bohong, berdusta, suka berzina, suka membunuh, suka menyakiti, kekerasan gitu ya. Ya. Firman Tuhan dikatakan di sini 2 Timotius 2 ayat 19. Ya. Coba baca, Andre. 2 Timotius 2 ayat 19. Halo, mic-mu mati. Ya, makasih Andre. 2 Timotius 2 ayat 19. Udah ketemu ayat 19? 19. Tapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan adalah meninggalkan kejahatan. Ya, jadi ingat konteksnya ini adalah ada orang ya, Hyrmenius di ayat 17 dan Philetus menyimpang dari kebenaran ya. Merusak iman orang. Tapi Paulus bilang yang benar dan aslinya orang percaya itu dasarnya teguh dan ada materainya. Materai itu kayak jaminan ya. Ada dua materinya. Yang satu, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Itu kepastiannya. Yang kedua, setiap orang, materai yang kedua adalah setiap orang yang punya nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Ya mau ngomongnya keren-keren, tinggi-tinggi, kalau nggak meninggalkan kejahatan, ya omong kosong. Jadi itu yang membedakan orang yang benar-benar milik Tuhan sama milik dunia. Diulangi ya, dasar yang dilakukan Allah itu teguh dan materai. Teguh, jelas dasarnya. Yang membedakan orang fasik dan orang benar. Mari kita terus dalam situasi seperti ini, Andre, ya dalam kesibukan kuliah, ya pandemi, terus hidup benar, terus bertobat setiap hari ya. Kita kan masih dikuduskan Tuhan, masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi kita nggak menikmati dosa itu. Bisa jatuh dalam dosa, tapi enggak nikmati dosa. Bisa jatuh dalam dosa, tapi enggak nikmati dosa. Kenapa? Roh Kudus lahir baru, kita berubah harusnya. Hatinya lembut, bukan hati yang keras lagi. Theo juga mungkin kadang frustrasi ya, perkuliahan gitu. Kalau hubungan sama kekasihnya baik-baik aja ya Theo.
Haleluya. Dia bilang puji Tuhan. Haleluya. Iya. Oke. Terus didoakan Theo ya. Terus berdoa gitu. Baik. Jadi sebetulnya kalau saya boleh menutup malam ini ya, kita nggak usah lama-lama. Kalau saya boleh menutup malam ini, kehidupan kekristenan itu nggak cuma soal agama, legalitas melakukan ini itu gitu ya. Kalau melakukan yang baik diberkati, melakukan yang salah dihukum. Memang itu penting, hukum Taurat itu penting, nggak berubah, moralnya nggak berubah. Tapi ada yang lebih penting itu semua. Dengan tidak mengurangi yang nomor 1, yang nomor 2 ya Andre, yaitu berkat, ya menaati hukum Tuhan, legal. Kalau cuma itu aja namanya legalitas ya. Legalitas itu jelek. Tapi kalau melakukan hukum Tuhan dan didisiplin Tuhan, tapi juga memiliki hubungan yang dekat sama Tuhan. Ya. Kalau kita cuma hidup di nomor 1 dan nomor 2, kalau diberkati, kalau hidup benar diberkati, kalau salah dihukum. Jelas kita mati semua, nggak bisa. Tapi ada yang ketiga, apa? Kasih karunia, Andre Theo. Waktu kejahatan kita begitu banyak dan merah seperti kain kirmisi, dia memutihkan seperti bulu domba. Itu namanya kasih karunia. Nggak layak. Harusnya dihukum tapi dikasih. Kalau nomor 1 dan 2 itu kan kayak gaji dan pahala kan. Dan hukuman kan ya. Kalau Andre benar diberkati, kalau Andre salah dihukum. Ya memang Tuhan emang adil seperti itu iya, tapi itu nggak cukup. Ada yang ketiga, kasih karunia Yesus Kristus. Itu kita harus hidup di dalam. Kasih seperti apa tuh Bapak itu? Kasih seperti kamu Andre, aku Dania, dan kamu Theo berdua dosa, meninggalkan Bapa dengan harta kekayaannya seperti anak bungsu, terus bermain-main sama pelacur dan berfoya-foya, terus tinggal di dalam kotoran babi dan pulang ke rumah Bapak. Aku diterima enggak ya? Tapi Bapak lihat dari jauh, oh anakku kejar, dipeluk walaupun bau, dikasih cincin, dikasih bersin, dikasih baju, dan berkata, adikmu ini sudah mati tetapi hidup kembali. Itu kasih karunia. Dan orang yang dapat kasih karunia itu enggak terus berbuat kejahatan. Paulus berkata toh, terus apakah kamu mendapat kasih karunia yang begitu besar karena kejahatan meningkat, kasih karunia meningkat, apakah kamu terus berbuat jahat? Paulus berkata sekali-kali tidak ya. Sekali-kali pun tidak, di Roma pasal 6. Pasal Roma 6, 7, 8 itu satu nyambung, satu konteksnya. Nggak nyia-nyiakan kasih karunia. Hanya orang bodoh yang menyia-nyiakan kasih karunia. Hanya orang buta. Kita sudah dikasih Bapa begitu besar. Mari kita terus hati-hati dalam hidup dalam kasih karunia Tuhan. Takut akan Tuhan ya, bukan kasih karunia seenaknya ya. Cuma kasih yang berlebihan, menyia-nyiakan. Tetap hidup kudus, minta kekuatan Roh Kudus untuk hidup kudus. Saling mendoakan, Andre terus mendoakan Daniel, doakan Theo ya, saling mendoakan semua. Jadi kita udah saling mendoakan ya di awal ya. Oke, jadi ingat, carilah Tuhan selama dia masih berkenan ditemui, dan kalau ngaku anak Tuhan, tinggalkan kejahatan. Tinggalkan rancangan kejahatan. Karena Tuhan tahu siapa miliknya. Nggak bisa ngarang-ngarang kita. Nggak bisa ngaku-ngaku. Kita nggak bisa bilang, aku anak Tuhan. Nggak bisa. Kalau tanpa Roh Kudus. Yang bisa bilang, dia anakku. Itu hanya Bapa ya. Nah, karena ada Roh Kudus dalam diri kita, kita bisa bilang, Bapa. Ora iso ngangkat diri menjadi anak itu nggak bisa. Hanya pekerjaan Roh Kudus. Theo juga, terus semangat Theo ya. Kerja kerasmu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin Theo ya. Itu firman Tuhan. Jangan khawatir, tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, kita akan Tuhan izinin seminggu sekali lah ya. Kita akan online gini. Nanti coba tak upload di YouTube ini. YouTube GJKI tapi. Halo loh Mas. Ya. Udah
Kalau udah kayak gini gimana? Kenapa? Ibadah pemuda, ini kayak gini. Boleh aja, nggak apa-apa. Kan banyak yang bilang kalau hari Sabtu susah, ya, makanya aku pilih alternatif hari. Andreas itu misalnya, dia kan kerja capek itu, dia bilang Senin. Ya bisa aja kita fleksibel aja sih, tapi usahain seminggu sekali gitu ya. Nanti kita harus kontak-kontakan ya. Oke, kita berdoa, istirahat. Saya masih ada beberapa hal yang saya kerjakan, tapi ingat saling mendoakan. Ini firman yang hidup terus kamu baca, ya. Itu ya kasih makan rohmu itu. Dan kalau ada kesempatan beritakan Injil kebenaran firman Tuhan, beritain. Jangan takut, tapi karena sayang sama orang itu, mengasihi. Dasarnya memberitakan Injil itu mengasihi, ya, bukan yang lain. Oke. Tuhan, saya bersyukur ada Andre, ada Theo, luar biasa. Dipakai Tuhan untuk kemuliaan. Oke. Saya akan berdoa ya, dan mengakhiri ini. Nah, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih karena persekutuan ini. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Masih firman Tuhan yang sempurna yang kau berikan kepada kami. Mengingatkan kami untuk meninggalkan kejahatan, mencari Tuhan selama dia berkenan ditemukan. Dan meninggalkan rancangan-rancangan jahat, ditinggalkan sebelum terjadi kejadian. Dan juga Tuhan tahu siapa yang menjadi miliknya, yaitu dimateraikan adalah orang yang meninggalkan kejahatan dan melakukan yang benar. Saya Andre Tuhan, saya Theo, berkati mereka dalam segala kelimpahan roh pengenalan akan Kristus. Haleluya dalam nama Yesus. Amin. Oke. Nanti kita jumpa lagi minggu depan dan tak kabarin ya. Tuhan berkati Andre, Theo. Makasih ya. Amin. Sama-sama Theo. Sama-sama Andre. Haleluya.